Halo sahabat Qurani Marum yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Pematus dalam renungan harian Senin 23 November 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Wahyu bab 14 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 4b sampai 5. Aku Yohanes melihat sungguh anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Pada dahi mereka tertulis nama anak domba dan nama bapanya. Lalu aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu bunyinya seperti permainan kecapi. 144.000 orang itu menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk serta tua-tua. Tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain ke 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Merekalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1-4. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kali mendengar Injil hari ini, ingatan saya langsung tertuju pada seorang nenek di salah satu stasi yang pernah saya kunjungi ketika saya masih frater. Ceritanya, saya sedang live-in saat itu untuk mengisi liburan. Ketika masa live-in usai, saya pun berpamitan dengan umat di stasi tersebut. Beberapa umat kemudian datang ke tempat saya tinggal sebelum saya meninggalkan stasi tersebut, dan mereka memberikan suatu cindera mata atau kenang-kenangan atau oleh-oleh buat saya. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah kedatangan seorang nenek. Ia datang dengan beras beberapa kilo dan uang sebesar 70.000, dan ia berkata, "Nenek tidak punya apa-apa, hanya ini yang bisa nenek beri." Jumlah yang diberi si nenek mungkin paling kecil dari semua yang memberi pada saat itu. Tetapi dengan melihat keadaannya dan ketulusannya untuk memberi, saya bisa katakan bahwa pemberian nenek itu adalah yang paling besar dan paling berharga bagi saya saat itu. Dan itulah yang membuat saya selalu ingat akan si nenek yang baik hati itu. Dan sungguh, setiap kali saya membaca Injil hari ini, saya langsung teringat kepada nenek itu. Saya ingat pada si nenek karena Injil hari ini pun mengajarkan bahwa besarnya pemberian bukan terletak dari jumlah yang banyak. Yang utama adalah ketulusan seseorang ketika ia memberi. Memberi dari kelebihan yang tidak disertai dengan ketulusan akan kalah nilainya dengan
pemberian yang diberi dari kekurangan serta didorong oleh ketulusan hati untuk berbagi. Tidak perlu menunggu lebih untuk bisa memberi. Jangan pernah perhitungan dalam memberi kalau memang kita berlebih. Berbagi itu membahagiakan. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Bantulah kami untuk senantiasa mensyukuri segala pemberian yang sudah kami terima daripadamu. Dan bantulah kami juga untuk mau dengan besar hati dan dengan tulus berbagi segala hal yang sudah kami terima dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Jauhkanlah kami dari sikap tamak, jauhkanlah kami dari sikap pelit. Semoga kami semakin hari semakin mampu untuk berbagi, bahkan di dalam kekurangan kami. Bantulah kami, ajarilah kami untuk berbagi sebagaimana yang telah dicontohkan, diteladankan oleh seorang janda miskin yang kami dengarkan dalam Injil hari ini. Tuhan, bantulah kami. Tuhan, sertailah kami senantiasa. Dikala Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.